saya akan menjawab tugas laporan akuntan mengenai prosedur penilaian risiko dan komponen apa saja dalam risiko. Prosedur penilaian risiko. Ada 3 prosedur penilaian risiko. Pertama, prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. Kedua, pengamatan dan inspeksi. Terakhir, prosedur analytical. Contohnya, dalam wawancara manajer penjualan. Nah, di situ terdapat adanya kontrak yang tidak biasa. Kemudian, wawancara ini diikuti dengan proses inspeksi atas kontrak penjualan. Lalu dilanjutkan dengan analisis mengenai dampaknya terhadap margin penjualan atau temuan dari pelaksanaan prosedur analytical atas dan angka-angka dalam laporan laba rugi mungkin memicu pertanyaan-pertanyaan bagi manajemen, akan membawa auditor ke prosedur inspeksi atas dokumen-dokumen tertentu. Prosedur pengujian pengendalian, di mana ada 4 prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Pertama, mengajukan pertanyaan kepada pegawai klien. Kedua, pengamatan karyawan klien dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga, melakukan inspeksi dokumen, catatan, dan laporan. Dan yang terakhir, mengulang kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Contohnya, transaksi penjualan. Nah, di situ transaksi penjualan itu akan meninggalkan jejak dokumen berupa seperti faktur penjualan dan kayak dokumen pengiriman. Kemudian, auditor memeriksa untuk meyakinkan proses tersebut telah selesai. Auditor akan melaksanakan kembali prosedur dengan melihat harga jual ke daftar harga pada tanggal transaksi. Jika tidak adanya ditemukan salah saji, auditor dapat menyimpulkan bahwa prosedur sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga adalah prosedur pengujian substantif. Ada 8 prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Pertama adalah pengajuan pertanyaan kepada para karyawan mengenai kinerja tugas mereka. Kedua, pengamatan atau observasi dalam melaksanakan tugas mereka. Ketiga, menginspeksi dokumen atau catatan. Keempat, melakukan perhitungan kembali. Kelima, konfirmasi. Keenam, analisis. Ketujuh, tracing atau pengusutan. Dan yang kedelapan adalah vouching atau penelusuran. Risiko audit itu terdapat beberapa komponen risiko. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Pertama, risiko bawaan. Mungkin dalam beberapa hal di dalam laporan keuangan itu bisa jadi terdapat salah saji material. Seperti halnya kas yang mungkin rentan untuk salah saji material, karena bisa saja kas itu kan mudah untuk disalahgunakan. Nah, kerentanan salah saji material itulah yang disebut dengan risiko bawaan. Jadi, resiko bawaan itu seperti resiko yang melekat pada suatu akun. Kedua, ada resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini berkaitan dengan sistem pengendalian internal dari suatu entitas. Tujuannya itu untuk mencegah terjadinya suatu salah saji material dengan tepat waktu. Ketiga adalah resiko deteksi. Risiko deteksi ini seperti kayak auditor saat mengaudit dalam suatu perusahaan tertentu, itu juga punya hambatan tersendiri. Nah, auditor kan istilahnya melakukan audit
untuk mendeteksi salah saji apa saja yang ada di perusahaan yang dia audit. Jadi maksud dari resiko deteksi itu, jadi si auditor ini tidak dapat mendeteksi resiko tersebut. Resiko deteksi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur analitis dan resiko pengujian terinci. Hubungan resiko ini untuk sebagai pendukung auditor dalam menyampaikan laporan keuangan yang berhubungan dengan resiko audit. Maka auditor juga memerlukan bukti untuk memenuhi keyakinan yang memadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.